A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. Kepada keluarga Ayahanda Sukiman Rukiman almarhum, wafirullahu dunubahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mengampuni hilaf dan salahnya almarhum, dan Ibu Zaliatul Was'a serta keluarga besar Bapak Syarif, Ibu Sunariah yang sangat berbahagia pada hari ini, Bapak Pratin Pekon Negeri Ratu serta stafnya, dan seandainya ada hadir pratin-pratin yang lain juga yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakannya. Kepada pun penyimbang adat marga maupun pekon, Kakanda Ilami A.E. Wardana yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, khusus kepada para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, situha-tuha pekon, bil khususon kepada Abuya Obiransah selaku orang tua kita, guru kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT tidak memberikan rasa bosan untuk selalu memberi nasihat, membimbing kita semua dan seluruh rombongan keluarga Wari, Bu, kalau kami sebut di sini. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Lampung Selatan, ya Ipa-Ipa nih. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah Ta'ala sehat, dan bersyukur kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka memberikan doa restu kepada Adinda Sofan Ipadinsah yang telah diakan nikahkan dengan Septiani. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mendoakannya menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan juga dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, khusus kepada Adinda berdua, Adinda Sopan dan Adinda Septiani. Inilah salah satu tahapan perjalanan hidup manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kita di alam qalbu, semenjak ruh kita ditiupkan oleh Allah Ta'ala di dalam rahim ibu kita, yaitu rizki kita sudah ada jatahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jodohnya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Rizkinya seberapa banyak itu sudah ada hitungannya. Kemudian jodohnya kapan akan tiba, siapa jodohnya, dan berapa jodohnya, itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi semuanya sudah ketetapan. Dan kiaga seserah iwat seman sahwa dan seserah. Ada yang dapat 2 jodohnya, itu ketentuan Allah. Dan ribut-ribut kan, terima gawo. Saya magung mansa, segeralah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Jadi ada dua alternatif, apakah mendapat lebih dari satu atau istiqomah dalam yang satu. Itu ketetapan. Yang ketiga adalah maut.
maut, kematian sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tapi nggak usah dibahas lah. Kita hari ini lagi senang-senang. Adinda berdua, dasar pernikahan Allah Ta'ala, dasar pernikahan ini Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan fankihu ma tobalakum, maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik itu. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Itu lihat di ayat ini, kalau dilihat di secara bahasa diartikan di ayat itu ibu, tidak ada satunya, itu langsung masna, langsung dua. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i, tidak disebut wahda dulu, tetapi langsung masna, langsung dua Pak. Itu Pak, itu Al-Qur'annya. Tetapi tafsirnya kalau ada dua pasti satu dulu. Dan meneh tempat langsung wa Pak, saipai. Masna wa sulasa wa ruba. Ini ayat Al-Quran ibu, salah satu ayat Al-Quran yang paling dibenci kaum Hawa, ini ayat ini. Kalau memang bisa dihapus itu, Imam Wahaga berdosa menghapusnya, mungkin sudah dihapus oleh kaum ibu-ibu ini. Masna wa sulasa wa ruba, sampai 4 jatahnya. Kalau sudah 4 masih kurang lagi wayahnya Bu, harus dibuang dulu 1, jangan lebih dari 4. Kalau mau nambah 5, buang dulu yang 1, tinggal pilih mana yang sudah layak diganti, buang saja biar cukup 4. Mohon maaf. Tetapi bapak-bapak juga jangan keliru, ayatnya jangan dibaca sampai di situ, ada sambungannya. Fa in khiftum ala ta'dilu, apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, 1 saja kalau tidak bisa berbuat adil. Tapi ada juga yang ngomong, Pak Ustadz, bagaimana mau nyoba adil kalau belum dicoba? Nah sok atulah eta mah kumaha. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang intinya adalah nikah itu adinda berdua adalah perintah Allah, ibadah, bukan sekedar malu karena disebut jomblo, bukan karena sekedar hanya kepingin lain mani oleh nikmat ketahan lagi lain, bukan. Dan yang kedua, Rasulullah pun bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnah. Famar raghiba, atau di hadis lain dikatakan famay ya'mal, nikah itu salah satu sunnahku, dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku falaisa minni, bukan dari golongan kami. Artinya orang-orang yang tidak mau menikah. Saya mau agak nikah, kawin gak wahaga, nikah mah embung, kawin naik. Nah itu bukan dari golonganku. Tapi gila boleh nikah sana. Itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bukan berarti juga yang belum menikah itu tidak tercatat sebagai umat Muhammad. Mana ada yang ngomong wajah cawan itu kuha umat Muhammad karena belum menikah? Tidak. Yang disebut dalam hadis tersebut yang tidak mau menikah. Memang ada orang yang tidak mau menikah, banyak Bu. Lamun Pak, orang-orang Islam juga lamun cuma agak nikah. Nah, dikira dibahas pahamnya agama yang lain. Artinya adinda berdua dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita sudah paham nikah ini adalah perintah dalam Al-Quran, sunnah Rasul, ini makna ibadah. Nah saya sampaikan, kalau kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, diperintahkan, disunahkan juga oleh Rasulullah bahwa kita harus berbagi sukacita. Apabila ada kabar yang menggembirakan, berbagilah kalian. Disebutkan supaya mengapi, diwalimahkan, tujuannya supaya orang-orang tahu sopan itu sudah punya istri. Aja do sopan sa kadung ngajong, kadung ngedok istri, hai muli-muli dan ketihaga lagi, ya kadung ngedok bebay. Salah satu nih.
Yang perempuan diarak keliling, diberitahukan ke masyarakat, ini Septi ini, gadis ini hari ini diakad nikahkan. Septi sudah punya suami. Dang ti WA lagi, dang ti rayu-rayu lagi, jangan diketok-ketok lagi, dang ti kijok-kijok lagi. Dia sudah punya suami, itu maksudnya Pak. Makanya kayak nakam diarak. Arak pakai kebana ngucap kok. Latong kebayan tiarak. Kebayan ini siapa? Sopan. Pandai dengan pandai sopan ini dengan ngaganok. Kidang-kidang ngama yang ngaku bujang terus. Tuh Pak, itu gunanya. Dan disambung dengan walimah berbagi rasa suka dan minta doa kepada jamaah. Nah, maka sering saya sebut dan saya tidak akan pernah bosan menyampaikannya. Apabila melaksanakan walimah ibadah itu, laksanakan walimahnya itu dengan makna ibadah. Kan kita mendoakan pengantin ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarganya sakinah, tentram hidupnya, amun cek Sunda mah sarek jeung aki-aki ngeunah. Eta cek Sunda. Ari cek Arab mah teu lain kitu. Sakinah teh eta tentrem hidupnya. Sakinah tentram, mawaddah penuh dengan rasa cinta, rahmah dengan kasih sayang. Itu doanya kepada Allah, Pak. Jadi waktu kita walimah itu jangan campuri walimah itu dengan sesuatu yang mengandung maksiat. Ini banyak sekali orang-orang Islam itu sendiri menikahkan anak, menggiring anak ibadah dalam pernikahan, tetapi walimahnya membuat sesuatu lautan maksiat, lautan dosa. Bagaimana doamu dikabulkan Allah? Kalau anak yang dinikahkan terus walimahnya ngundang grup dangdut, kalau hiburan boleh Pak, silahkan mau hiburan 7 hari 7 malam, silahkan, gak ada masalah, asal berani aja. Kalau dan saudara-saudara itu gak bosen mak kelejuan minang muari mulai itu bingi pitungani agak pesta. Silahkan, tetapi jangan ada yang berunsur maksiat di dalamnya. Tapi mang nikah kon anak walimah nih ngurau sesuatu saya mengandung maksiat, perzinahannya di situ, judinya di situ, mabuknya di situ, mubazirnya di situ, sombong di lisan. Bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila kita kasihan dengan anak-anak kita, ayo nikahkan anak kita, laksanakan walimah yang semeriah-meriahnya, boleh, tetapi jangan bercampur dengan kemaksiatan. Ilu maaf lamun-lamun, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ketika nenya di kayu ketika umpok Jawa, saya sampaikan yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena pernikahan ini tanggung jawab kedua orang tuanya. Inilah terakhir kedua orang tuanya melepas, apalagi orang tua daripada Adinda Septi dilepas tanggung jawab kepada Sopan. Ini terakhirnya Pak. Nah maka dari itulah ini harus betul-betul, kalau di KUA itu disebut pernikahan itu sakral, sakral lihat coba. Lamun mengerti kan? Saya juga nggak tahu karena sering dengar, saya buka kamus apa sih sebetulnya. Takutnya juga saya ngomong-ngomong nanti nggak tahu. Sakral itu adalah suatu peristiwa yang suci, Pak. Jangan disebut-sebut sakral, tapi kita nodai dengan kemaksiatan. Ini tanggung jawab menghantarkan anak kita dalam ibadah yang dalam naungan khusus orang tuanya. Bukan masalah mau balak-balak kawai, mau besar-besaran baju Pak, mau besar-besaran gengsi lain. Manihanya aja camat, nyak kepala dinas. Anakku kan ngadok titel polisi, mantu saya kan bidan. Masa mau ngundang ceramah harusnya bendong, B2-nya 12. Goblok itu namanya.
panggil ceramah, semakin dia panggil ceramah. Dan mudah gengsi. Anakku kan nyaji, mohon maaf, nyaji kan pratin, nyaji kan kepala dinas, nyaji camat. Masa ke ceramah? Ceramahnya Ustaz Hoiril mengerti di sana. Gengsi dong. Lain bukan masalah gengsi tidak gengsi, masalah tanggung jawab dan kasih sayang kita kepada Allah dan tanggung jawab kita kepada Allah. Itu yang kita pikirkan. Dan ilu maaf lah, mohon maaf yang sesungguhnya, yo. Ilu maaf. Mudah-mudahan bisa jadi untuk meluruskan niat hakikat kita lah. Bukan berarti saya melarang hiburan, Pak Bu, boleh. Hiburan boleh. Karena kalau saya larang juga nanti band saya nggak laku, Bu, karena saya punya organ juga di pondok. Tapi khusus sholawat. Mawan jika jadi protokol tucak kok bilang. Hoiril Anwar, pengasuh pondok pesantren aja kan dengan keren cuti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan adinda berdua, hadirul hadirat yang dimuliakan Allah. Bertemunya dua hati, ani pepatah mengatakan cinta itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Tetapi setelah dikaji-kaji keliru, Pak. Rasul, kita tidak pernah melihat Allah, kita cinta kepada Rasul dan Allah SWT. Maka cinta itu timbul dari hati, baru dah dalam pandangan, termasuk adinda berdua sini. Tapi saya katakan mereka berdua bukanlah cinta yang sejati, yang sesungguhnya. Mereka itu cinta karena suatu kekaguman yang ada di antara kedua belah pihak. Sopan itu senang sama Septi itu karena kagum, karena kesempurnaannya. Itu yang disebut bahasa kita cinta. Karena adanya cinta, segala kekurangan itu terhilangkan, dimaklumi. Sebetulnya Septi ini banyak kekurangan. Mungkin aduh semucak koninya mas sopan, dan mas Septi mulai ini ku pedom, mulai ini ngantuan, mulai ini malas. Kadang sopan karena sudah ada rasa cinta, tertolak semua segala kekurangan. Begitu juga Septi. Mungkin ada kabar-kabar yang negatif tentang sopan, tetapi ditolak karena cinta. Dasarnya cinta karena mereka masih saling sempurna. Sopan lagi ganteng, gagah, segala macam. Pokoknya menurut Septi sudahlah. Arjuna Wiwaha naon, Arjuna naon. Anu Septi mah eta jadi Sri Kandinya. Wih, luar biasa pokoknya. Maka ada bahasa kalau lagi pacaran itu orang berkata tidak ada wanita cantik selain istri saya. Sekarang sopan mulai gitu. Tidak ada wanita yang cantik selain Septiani. Kata sopan sekarang. Kalau sudah punya anak satu nanti beda lagi. Ternyata ada wanita cantik selain istri saya. Anaknya sudah 4, beda lagi bahasanya. Ternyata wanita-wanita di luar itu lebih cantik dari istri saya. Itu berubah dan tidak bisa dipungkiri. Maka kesempurnaan inilah adinda berdua yang menggiring kalian bertemu. Lagi helau-helau nih adinda berdua. Maka saya sebutkan, saya nasihatkan kepada kita semua dan kedua khusus kepada adinda berdua. Sesuatu yang kau temui sempurna itu, apabila kau telah dapati sesuatu yang sempurna, semua itu bukan tambah sempurna. Kalau sesuatu sudah sempurna, pasti nanti akan terjadi kekurangan-kekurangannya. Ibarat seperti rumah adinda berdua, bapak hadirin. Rumah kalau sudah di keramik, dicat bagus segala macam, itu sempurna. Kita senang nunggunya, bahagia rumahnya bagus. Setelah kita tunggu, rumah itu bukan tambah bagus, Bu. Rumah itu bukan tambah mengkilat, lulamban senolain tambah helau, tetapi rumah itu semakin rusak. Nanti keramiknya sudah mulai buram, aduh mahabul. Catnya kena mune, gentengnya mulai 1-2 sudah bocor, dindingnya kadulu mutan. Begitulah keluarga. Sopan, Septiani, kena mune ketiwa. Sekarang sopan kau lihat istrimu itu,
sempurna. Tapi hati-hati dengan pernikahan. Hanya dengan pernikahan seseorang bisa menemukan kekurangan pasangannya. Kalau kalian berdua tidak menikah, kalian berdua tidak akan menemui kekurangan pasangan masing-masing. Kami sudah berpengalaman ini. Dulu mah ya injuk gak senodo, kayaknya yang ini bu yang paling sempurna. Setelah jadi istri, waduh, penuh sopan. Ya kok lain kinyak anjing ngakapai, bukan nakut-nakutin, bukan. Safety begitu juga. Nanti banyak yang bocor, genteng bocor. Setelah ini banyak yang pokoknya macam persis kayak ini sopan. Injuk tak nekam ngeridip motor ini. Motor baru masih mengkilat pak, bannya juga masih, shocknya masih hipuk lah. Pokoknya kayak ini bahasa Jawa ini mendut-mendut, bahasa Jawa ini mendut-mendut. Terus apalagi joknya itu, joknya itu alah empuk banget. Kananganmu nih jelma Lampung, Jawa empuk. Lagi melemah. Ini safety sama sopan, safety sama sopan ini. Sekarang ini punya motor baru pak, semuanya masih melemah. Apalagi ngidupinya sopan, masih enak betul. Tinggal pencet go starter hidup. Nggak usah kuat-kuat pak, tinggal cuman dipegang di. Suaranya masih halus betul. Tapi saudara berdua, adinda berdua, tidak akan lama. Pak, misalkan lama-lama motor itu nggak bisa disetak lagi pak. Apalagi aki ini soak karena madacok disetak lagi. Aki soak, sepulnya mati. Sepulnya motor itu, motor dia pak paling susah ngedandan ki sepul dan mati, susah dan ngedandan. Jadi ditanya tuan api yang paling susah ngedandan motor cadang api ini kak sepul nih mati. Sedang ki paling mudah dandan nih kak kuil nih cadang nah paling mudah dandan. Paling mudah dandan motor di kak kuil nih mati. Sedang ki paling susah sepul. Lama-lama nggak bisa safety, nggak bisa main setat lagi nanti. Ya kita ini orang-orang zaman sekarang ada istilah kalau lagi pengantin begini kan lagi belum bisa menentukan arah, lagi mencari pandangan hidup. Yang kedua pegangan hidup. Apabila sudah ketemu pandangan hidup, itu jadi pegangan hidup. Kalau sudah jadi pegangan hidup, itu perjuangan hidup. Inji dalam usaha. Tetapi ada yang melesetin pak bahasa ini. Katanya pandangan hidup, kalau dipandang hidup. Lama-lama nggak bisa lagi, harus pegangan hidup. Nggak hidup kalau nggak dipegang. Terus ketiga perjuangan hidup. Mau hidup saja berjuang dulu pak, penuh dengan perjuangan. Dan itu pasti terjadi. Safety jamaah sopan. Nanti lama-lama nggak baik, nggak bisa main setat lagi, main engkol. Oh banyak yang sudah main engkol tuh. Engkol kadang-kadang itu kalau baru diengkol baru mati akinya, itu sekali engkol hidup pak. Tapi udah lama-lama 10 kali ngengkol baru hidup. Sudah kemeringet dulu, ngengkolnya baru hidup. Kadang-kadang mati uloh muneh capeknya. 10 kali keringetan ngengkol, 3 sekali mati. Makanya saya titip sama motor-motor yang sudah tua itu, kalau sudah hidup jangan sering-sering ngegasnya bu. Udah kalau sudah hidup langsung masuk gigi aja jalan gitu, jangan dimacem-macemin lagi gitu. Itu saka lama-lama nanti engkol nggak hidup-hidup main dorong dan ngelalang-lalang kecewa. Janji serius. Kalau tidak percaya silahkan survei sendiri.
Maka dari itu Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, adinda berdua, cinta yang sejati itu akan tetap tumbuh tak kala pasangan itu menemukan kekurangannya. Kalau sekarang bukan cinta ini Pak, kekaguman. Kalau yang namanya cinta, walaupun dia tahu kekurangannya tetap seneng, itu cinta. Sopan sudah lama-lama tahu Septi ini muli malas, wonge turuan terus ngantukan, ngorokan meneh umpama niki. Tapi sopan masih seneng, itu cinta. Segala kekurangannya, semakin lama kalian berdua dalam suatu rumah tangga, bukan kelebihan yang kalian temui, tapi lebih banyak kalian berdua akan menemui kekurangan masing-masing. Kami sudah pengalaman, sudah sempurnanya sudah sampai sekarang. Gelau nih aduan tak tano. Septi bagusnya sampai sekarang ini. Kalian berdua tinggal siap-siap dengan kekurangan masing-masing. Nah, di saat itulah akan tumbuh cinta. Maka Al-Quran menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum anfusikum azwaja. Salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala memberikan azwajan, pasangan, supaya hidupnya tentram, lintas kunu ilaiha, tentram hidupnya. Jadi kalau ada orang yang sudah diberikan pasangan oleh Allah Ta'ala tetapi tidak sakinah, tidak tentram, bukan ayatnya yang salah, ada yang keliru dalam cara memilih pasangan tersebut. Kalau ayat sudah pasti tidak hak, memang betul adanya. Tapi kalau sudah punya pasangan kok ribut terus, malah tidak sakinah, tidak tentrem hidupnya, berarti ada yang keliru. Nah, waja'alna bainakum mawaddah. Kalau konsep Al-Qur'annya mengatakan mawaddah, cinta itu setelah menikah. Itu adinda berdua dan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, cinta itu setelah menikah. Maka jangan habiskan cintamu sebelum menikah, karena kalau sudah menikah cintanya habis. Apalagi tidak beriman, maka cinta itu seharusnya, cinta ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, lama-lama hilang. Mau ngedok jelmanji cinta sampai nenek-nenek, kakek-kakek, bohong. Tanya yang sudah kakek-kakek, tanya jamaah, masih cinta sama istrinya Pak? Cinta, bohong itu. Cinta, karena cinta itu identik cantik, mulus, kenceng, mengkilat, itu cantik, itu cinta. Kalau sudah kendor, aduh mahabul, tapi cinta bohong itu. Makanya cinta itu akan hilang. Seiring dengan cinta yang hilang itu, waja'alna bainakum mawaddah, cintanya akan sedikit berkurang, warahmah, tetapi akan digantikan dengan rasa sayang. Jadi jangan cinta-cintaan. Nanti cinta ini harus sekarang ini sopan dan Septi harus semakin cinta kalian berdua. Jangan masih pacaran cinta setelah menikah. Dilebon kon sopan, nggak mungkin manggil Septi ini, nulis di HP-nya Septi itu hak Septi, kan mungkin. Wek nomor Septi maniku, tapi tulis adek. Oh, masa iya. Lihatlah kata. Oh, Septiannya apa? Ada nomornya, ditulis AA. Udah itu. Ada sayangnya. Tulis. Tapi banyakan lagi pacaran ditulis udah sayang, adek kahut, my darling, bebek. Segala macam ditulis. Ngerti nggak ngerti, asal ada di TV bebek. Darling mana mati. Setelah menikah dirubah semua itu nanti. Oh maknya anak-anak, orang rumah, mana budak, kelebain ayo, segala macam ditulis di situ.
Seharusnya cinta itu setelah menikah. Kenapa kita bisa mencintai sesuatu yang bukan milik kita? Setelah jadi milik kita, kita hilangkan rasa cinta itu. Ibu, Pak, perhatikan cinta. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan adinda berdua, bahwa cinta itu akan timbul di mana? Cinta itu akan ada litaskunu ilaiha di dalam Al-Quran nih. Ayo dimaklumi puari narambai perlu. Ayo Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menyambung di dalam Al-Quran ini, anzala sakinatan. Allah Ta'ala akan menurunkan anzal, sakinah yang tentram itu fi qulubil mu'minin, kalau hatinya beriman. Kemudian setelah menikah, adinda berdua masing-masing punya hak dan kewajiban. Istri punya hak dan kewajiban, suami punya hak dan kewajiban. Apa hak seorang suami dan kewajiban seorang suami dan istri? Kewajiban seorang suami adalah menjadi suami yang bertanggung jawab. Ingat, sopan ibadinsah. Pada saat kita menerima akad nikah di hadapan penghulu, itu hakikatnya kita berikrar di hadapan Allah. Niku jak nyebut waktu di hadapan penghulu, aku terima nikahnya Septiani binti Syarif dengan mas kawin sekian. Betul? Di hadapan saksi ada syighah ta'liq, dicatat di dalam buku pernikahan itu di dunianya, tapi hakikatnya kepada Allah. Dan dibalik semua itu adinda sopan, ikrar yang terdalam kita kepada Allah. Aku terima amu saya, aku terima Septiani sebagai istriku, dan ya Allah, aku terima segala kelebihannya. Cantiknya aku terima, moleknya aku terima, montoknya aku terima, semuanya aku terima. Tetapi ya Allah, aku pun menerima segala kekurangannya. Malesnya aku terima, bandelnya aku terima, apa lagi ngantuk aneh tak terima, semuanya diterima. Itu hakikat seorang suami menerima seorang perempuan sebagai istrinya, menerima segala. Tapi dalam kenyataannya banyak suami yang tidak mau mengakui ikrar itu di hadapan Allah. Yang diterima yang baik-baiknya saja, kisah bangik-bangik diterima. Dia menjal-menjal mertua yang disalahin. No, kudu ajak nih bakmu. Ikrar seperti motor no jeno adinda berdua. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, nisa'ukum harsulakum, perempuanmu itu ladang. Ini sopan bagi suami, bebain ramji ladang yuk sahabat. Terserah engkau mau kau datangi kapan saja. Niku agak katong ba'da zuhur, qabla zuhur, tergantung niku. Agak nyipak ja asa serah niku, agak ja isa serah niku, ja subuh terserah engkau. No kebun-kebun menenggalan. Memang sewek semak ngasih di kak bulan puasa gawo. So pandang 3 gaduh kak dawah. Kalau bulan puasa itu pun batasnya azan maghrib. Kalau sudah duk maghrib ngasih sopan. Oh Pak Seno buka nih mah jadi masalah. Duk buka bu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bukalah dengan itu, boleh. Halal bagi masa dan lupa maghrib kok. Nah, kebun itu kalau mau berhasil, yang tanggung jawab yang punya kebunnya, Pak. Jo motor jeno sopan. Kalau rusak dandan. Kalau rusaknya dikit-dikit, dandan galan, dandan sendiri. Rusaknya banyak, antar ke bengkel. Perlu ganti onderdil, ganti. Itu tanggung jawab yang punya motor.
Jangan sampai motor rusak malah motor diterjang-terjang, motor cadang nih anak. Itu keliru. Berarti dia belum siap menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Itu bapak-bapak dan segala macam. Tetapi ada tetapinya. Kalau dandan motornya mau ngabisin modal, Pak, ada. Yuwan timbang korosokkan dan motor senang. Kalau nggak beli yang baru aja ngeridit lu. Agak dandan motor ngabisin modal. Dandan seminggu, dandan sekali benda 500.000. 2 hari dipakai cadang luar. Dandan luar habis 7.000. Sehari dipakai rusak luar. Nah, yo kena ngeridit baru, Bapak. Ngeridit motor baru sudah segok ke di kamar. Mohon maaf, memang itu mutlak kita punya. Kata kalau bahasa kerennya hak prerogatif seorang suami yang tanpa harus minta persetujuan istri. Itu di agama, tetapi hukum di undang-undang perkawinan dia agak ngeridit saya baru harus izin ya mau motor Tuhan. Harapan seorang istri apa? Suami itu pingin mempunyai istri yang solehah, tidak lebih dari itu. Sekarang saya kasih tahu kepada bapak dan sopan, istri yang solehah itu bukan dicari. Sampai kapanpun seorang bujang kalau mau cari jodoh istri solehah nggak bakalan ketemu. Karena apa? Istri soleha berangkat ada suaminya. Nyupo istri soleha berarti yang ada suami. Yang dicari itu perempuan yang carilah seorang perempuan yang siap kau cetak menjadi istri soleha. Istri soleha bukan dicari, tapi dibentuk. Istri soleha bukan dicari, tapi dibuat, dididik. Itu sopan. Terima kasih kau nggak berbaik, taatnya luar biasa, nurut Jawa, ibadahnya rajin, mawata api mak boros. Apalagi masalah boros, jangan sampai nih kok. Kalau mau cari perempuan yang tidak boros, sampai kapanpun mawat agak ngajo-ngajo. Kalau cari perempuan yang tidak boros, mana kucak kon nih. Kiketi nyepok perempuan yang tidak boros sampai kapanpun kalian akan tidak pernah menikah. Onye bebaji boros. Anu gue ngawon jadi masih dilamban. Sama aja. Ibu ya? Aku enggak? Jangan nggak ngaku, Bu. Saya tanya sekarang, bapak-bapak pecinya berapa di rumah? Banyak. 1, Bu, pecinya. Kadang-kadang adu kemunjak kemudian dijanya. Pecinya Bapak 1. Saya tanya ibu-ibu, yang paling sedikit punya jilbab berapa? Nggak bisa dihitung lah. Nggak bisa dihitung. Itu baru jilbabnya. Setiap pakai jilbab nggak bisa jilbab aja. Minimal walaupun nggak punya bros jarum pentul. Oh, kami bapak-bapak nggak pakai peci jarum pentulan, nggak, pakai peci aja. Apalagi mau dibros-bros enggak. Kalau ibu-ibu boros makanya ibu aja pakai baju yang kita pakai gawo, Bu, Pak, mak kelawannya sama jilbab nih. Jilbab itu belum pentulnya selusin. Setiap yang ngelipat dicolong. Setiap ujung beros. Ada yang di sini, ada yang di sini. Cuma dintul loh bros. Maka itu wajar. Itulah perempuan. Asal jangan salah niat. Niatnya cuma satu, menjaga kehormatan suami, supaya suami saya tidak merasa malu. Bukan nanti ketemu mantan malu punya jilbab nggak dipakai bros. Niatnya cuma menghargai, menghormati, menjaga maruah seorang suami. Itu niatnya. Nah, maka sendiri Bapak, perempuan yang solehah itu bukan dicari, tapi dibentuk. Tuh. Ini waktu ini mepet karena kurang kena ngundang luar kawan. Kalau kurang nanti ngundang lagi, kita undang ketua lagi, bagai sing ajong, ketua.
Kewajiban seorang suami menjadi pemimpin. Bagaimana seorang perempuan kewajibannya? Kewajiban seorang istri itu cuma satu, ibu, taat kepada suami. Segala sesuatunya suami. Suami itu menikah harus dia siap memberikan sandang, pangan, papan. Siap. Sopan kinekam menikah. Siap nekam harus memberikan sandang, pakaian bagi istri kita. Ibu, yang namanya pakaian itu bukan kain yang dijahit, kain baju yang sudah jadi. Lain nak kawai kama sopan, segala ni kawai di baju yang siap pakai, berarti kim kama niku mepoh nih. Lenang. Pangan, makanan itu harus suami itu siap, sudah mampu memberikan makanan kepada istrinya. Makanan sopan. Sekarang tanya sama istrimu, Dek, makananmu apa? Makanannya apa, Bu? Beras apa nasi? Oh, kirain beras. Kalau beras mah ayam saya di rumah. Nasi. Jadi yang kita berikan itu, suami wajib memberikan itu, bukan berasnya, Pak. Yang diberikan suami itu apa? Nasinya. Karena makanan, papan rumah itu pun suami. Jadi seorang suami itu wajib, Bu, perempuan itu tidak wajib nyuci, tidak wajib masak, tidak wajib ngurus rumah. Semua itu kewajiban suamimu. Safety. Jadi kalau sudah lama-lama nanti suruh suamimu masak, suruh nyuci, urus rumah, bilang saya yang ngomong. Ustadz kan sudah bilang kewajiban suami masak, nyuci, segala macam. Kewajiban kamu itu safety cuma satu, taat pada perintah suamimu. Cuma itu aja. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Dan sopan, maka lebih banyak kepada suami kita pemimpin sopan. Pemimpin itu harus bisa mengayomi anak buahnya. Apa yang dia pimpin, segala bentuk yang dia lakukan, yang penting anak buahnya tentrem, ayem. Bu, halo Bu, suami Anda itu walaupun sedikit berbohong nggak apa-apa Bu ya, suaminya ya, asal keluarganya tentrem. Gimana Bu? Bu, Ibu senang suami yang jujur apa yang bohong? Tuh, dengar sopan, ini bebaik. Perempuan itu paling aneh. Ibu suka yang suami yang jujur apa yang suka bohong? Bukan suka, pingin senang suami yang jujur apa yang bohong ya, yang pernah bohong itu? Yang jujur Bu ya. Alhamdulillah. Coba aku tanya luar. Ibu kalau benar-benar suka suami yang jujur, memang sudah siap menerima kejujuran suami? Pengen nikah lagi ya, ada keliru. Makanya susah nyebut perempuan itu. Ditanya sekali suka suami yang jujur, ditanya lu sudah siap menerima kejujuran suami? Indoh ya. Itu perempuan. Maka kadang-kadang aneh sopan, seorang laki-laki itu harus benar-benar bijaksana. Bebaiknya kadang-kadang susah. Enggak, aneh kidang haga. Ini perempuan. Lihat aja kalau naik motor, sennya ke kiri, belok ke kanan dia. Maka hati-hati, kadang-kadang di rumah pun begitu, Pak. Istri-istri kita ngesen kanan, belok kiri. Makanya saya di rumah nih, deknya ngajonglot, siap nih. Ini sen, kayaknya ke kanan. Setelah diterusin siapa pi, siap ngabur nih. Ternyata ke kiri belok. Sennya ke kanan. Maka betul-betul tahu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, aja berhubungan dua gelas wajib, buka upaya kosong. Ini aku selalu cawajak tubai-tubai aku wajib selalu air jernih ya. Mah ngedok sewai kunci wai suluh ngedok. Selalu air bening ya. Ya tubainya nyepok-nyepok gitu bawa ditampaknya. Jadi ternyata di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pengalaman, ada pernah ngundangnya panitianya aja.
Jadi begitu di sana daripada kesindir menang. Sudah, sakilah saja tanggung jawab. Pandai ditelaah sendirilah. Adinda berdua. Yang terakhir sebagai penutup saya sampaikan, sakinah mawaddah warahmah itu akan lengkap apa dihadirkan, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kalian berdua, kepada pasangan itu anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagaimanapun hebatnya, taatnya seorang suami, bertanggung jawabnya seorang suami, atau taatnya seorang istri, tidak lengkap keluarga itu, tidak lengkap sakinah mawaddah warahmahnya kalau tidak hadir adalah keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Menjadikan anak soleh-solehah itu tidak cukup dengan doa adinda berdua. Ibarat seperti kita nyawa hadirin kinam ngebun tanam pagi ini baru berdoa, ya Allah mudah-mudahan sabahku tahun sinji lamun wah nih, tetapi harus ditanam dulu. Aja sana di pondok kon mawat, sekolah agama mawat, madrasah mawat, TPA mawat, terus berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Sama saja kita nanam kelapa enggak, nanam kopi enggak, nanam lada mawat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah ladaku tahun ini mudah-mudahan selebat buahnya, jadi paga buahnya atau tanam dulu. Ono adinda berdua sekulang kopai, didik kopai, sampai berdoa kepada Allah. Aja lamun yang berdoa juga anak yang soleh-solehah, kidang mawai ngadok bibit nih. Kina magang ilu kebun kopi saya mengebu, harus punya kebun kopi dulu. Kebun cengkehnya harus bagus, tanam dulu cengkehnya. Satu, dididikan. Yang kedua paling utama berikan contoh. Ya awal di sini harus sani. Apalagi nya selalu sampaikan jelma Lampung ini selalu mengagungkan anak Tuhan. Buktinya api pertama yang maha ngenagelah emat sama anak Tuhan. Nyak tumbai suya aja maya ya yang hidup mat mune. Panggilanku waktu kecil itu Khairil dipanggil Ril. Jadi api gelamu sani kau mat Ril lagi. Lalang sampai sekarang, sampai tanam mak dikini ayah punya jimat. Dan tahu saya sekarang alasannya kenapa? Karena mat itu khusus untuk orang Lampung, itu anak Tuhan. Saya masa mat, maka dia telu-telu di kumat. Nah, kenapa demikian? Itulah adinda berdua, anak Tuhan jadi tumpuan. Seharapan orang tua menjadi wakil kedua orang tua nih, maka nih tanonyi ketika wajib sampai agak memulai untuk mencetak anak Tuhan ketika. Jangan sia-siakan, jangan lalaikan, buatlah sesempurna mungkin. Dan tinggal sholat, berdoa kepada Allah, agar berkumpul doa kepada Allah. Mahapal doanya baca bismillah kamu. Nah, sopan, nangis pan. Doa ini mahapal Ustaz bismillah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu septi dang mana kami kamu kaget septi kok baca bismillah bang. Udah kayak mau makan aja lain. Tidak kita hafal supaya Allah itu. Allah papa ngedoa ke Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar raja. Walaupun doa itu secara maknawi tidak ada doa khusus, Pak. Doa yang khusus mau makan itu tidak ada. Intinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidak ada mana makanan di situ. Tetapi Rasulullah sering membaca itu, jadi doa itu doa mau makan. Nah, kita hafal juga, tulis di depan sopan, tulis di depan baca. Dan kalau yang sudah punya anak TK jangan ditempel di depan. Baca hafal gaul. Kalau ditempel di depan takut anak TK-nya yang ngapalin nanti. Hafal ku anak TK dikira itu doa mau tidur. Giliran di sekolah nanti ditanya gurunya, anak-anak siapa yang hafal doa mau tidur? Nunjuk anak kita. Saya. Maju suruh baca. Dibaca sama anak kita. Ibunya heran. Itu doa apa nak mau tidur? Kok
gitu? Emang hafal di mana? Di depan bapak saya. Ditanya sama ibu gurunya, bapaknya sering baca doa itu. Oh sering bu, sering 3 kali semalam katanya. Nah ketahuan nanti, maka jangan ditulis kalau punya anak. Itu sama papi. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pada akhirnya kita semua, maka saya sering dicontoh, sempurnakan menjadi orang tua yang baik walaupun dengan segala kekurangan. Kita ini akan menjadi cerita masa lalu oleh anak cucu kita, Bapak. Jadi apa yang akan dikenang oleh anak cucu kita? Nakam ya dari nyerita. Tamong daa, nakam ka ingok manuk, tengok daa. Kalau lihat ayam kita lihat Mbah Anu, karena dia sering adu ayam. Kalau lihat jelma judi, tengok si daa, karena dia pejudi. Karena lihat jelma nyawer, tengok si Pak Balak daa, karena Pak Balak daa sering nyawer. Ada juga orang yang kalau lihat masjid ingat bapak sedih karena dia dulu masa hidupnya sering ke masjid. Nah maka kita pun akan membuat cerita itu sekarang ini Pak. Apa yang akan diceritakan anak cucu kita nantinya dari kebiasaan yang kita lakukan pada saat ini. Ayo kita buat cerita yang seindah-indahnya. Mau wet munah jelma di unggal ngeliat petang tengok di tamong nih. Kaca, unggalnya ngeliat petang aja tengok doanya di tamongku. Mengapa bang tengok di tamongmu? Di tamongku saya lagi huri. Mak sampai petang aja ke Tuhan. Jadi kawin ini doang. Sampai. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bukan saya tidak mau berlama-lama, tapi waktu jua yang membatasi kita. Saya Bapak Kuari dari Lampung Selatan sudah nanggu. Aduh risak, aduh sinyal jenuh. Kalau berhenti sebelum zuhur, kami pulang sebelum zuhur nih. Ini ada makna tersirat di situ. Ustadz kalau ceramah jangan lama-lama. Nah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaat barokahnya kepada kita semua. Ini ikhtiar, tidak diberikan Allah Ta'ala. Doa kita, harapan kita kecuali Allah Ta'ala berikan. Salah satunya mengharapkan kasih sayang terkabulnya permohonan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga Adinda Sopan Ipadinsah dan Septiani ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan segera diberikan oleh Allah Ta'ala keturunan yang soleh-soleha berikut keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ya Allah yassir lana jamil umurana fid din wad dunya wal akhirah wa nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada ya rabbal alamin. Allahumma rabbana alif bainal Sofan Ipadinsah wa Septiani kama alafta ma'watin wa alif bainahuma ya Rabb kama alafta nabiyullah Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma ya Allah ya Rahman kama alafta Nabiya Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma ya Arhamar Rahimin kama alafta Nabiyuna wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khaditul kubra. Rabbana ya Allah, Kau saksikan doa kami, Kau dengar doa kami ya Rabb. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, satukanlah keluarga saudara kami Sopan Ipadinsah dan Septiani seperti kau menyatukan tanah dan air ini ya Rabb. Berikan segera keturunan ya Allah yang sehat, yang soleh soleha sebagaimana keturunan Nabi Adam dan Ummina Hawa.
penuh rasa cinta, kasih dan rasa romantis, kasih sayang keluarga mereka berdua ya Rabb, seperti keluarga Nabilah Yusuf dan Zulaikha, dan jadikan kedua keluarganya ya Rabb menjadi keluarga yang taat ibadah, bersyukur dengan segala nikmat yang Kau berikan, bersabar dengan segala cobaan bala yang Kau berikan, seperti keluarga baginda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Kau berikan. Jadikan kami hamba-Mu yang bersabar dengan segala cobaan dan bala. Jadikan kami hamba-Mu yang ridho dengan setiap qada-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, ilu mahab lamun-lamun adinda berdua tidak cukup nasihat ini dengan sekelumit. Nah, kalau lupa nasihat ini boleh dibuka di YouTube, ketik nomor di YouTube, buka ketik nama saya Khairil Anwar Ustadz Kampung. Tapi jangan lupa sebelum ditonton pencet like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya channelnya lebih berkembang. Yang kedua, ilu doa sekam di Pondok Udi buat rencana ada gerakan Rp500 per hari. Kami akan membuat 1000 celengan dari bambu. Nanti karena insya Allah para saudara-saudara sekalian, saya berminat, saya mampu, saya harga, nanti diisi celengan itu 500 per hari. Rp500 aja aku biar lamun enggak pengatur nih han kiwe saya agak ngaku kena sedang dilebih kok tidak 500 pengatur nih han 500 insya Allah nanti lagi diproses sekarang. Mohon doanya itu untuk pembangunan pondok dan masjid, nanti insya Allah di launching, woi bahasanya keren di launching pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Miftah Huda di Cahaya Negeri. Mohon doanya, mohon maaf segala sesuatu kekurangannya yang tersinggung tidak berkenaan di hati minak mu'ikun ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.